Oke. Udah. Baiklah teman-teman semua, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kegiatan wawancara kami dengan manajer development dari PT Momentum Velo Inovasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Revayanti Gultom. Dan nama saya Emma Anjaswati. Dan nama saya Wiwan Swastika. Oke, slide-nya guys. Oke, di sini kami akan menjabarkan rumusan masalah, akan menjabarkan pendahuluan, rumusan masalah, materi, dan kesimpulan. Kita mulai dari pendahuluan. Latar belakang perusahaan. PT Momentum Velo Inovasi adalah sebuah perusahaan garment dan printing di Jakarta yang memproduksi pakaian sportwear dan fashion Perusahaan ini juga menawarkan solusi end-to-end, mulai dari desain, produksi, hingga pengiriman. Lokasi PT ini ada di Jalan Raya Dadap nomor 3, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Visi perusahaan PT Momentum Velo Inovasi menjadi mitra produksi jangka panjang untuk merek fashion dan olahraga dari semua skala. Sedangkan misinya berfokus pada kualitas produksi dan pengembangan untuk memenuhi kebutuhan customer yang semakin kompleks dan selalu berubah. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana Anda mengatur prioritas dalam mengelola beberapa proyek sekaligus? Yang kedua, apa indikator keberhasilan bagi tim development? Yang ketiga, bagaimana memastikan target pengembangan tercapai tepat waktu dan sesuai standar kualitas? Yang keempat, apa langkah yang diambil ketika terjadi konflik dalam tim development? Yang keempat, bagaimana strategi dalam mengembangkan kemampuan atau potensi anggota tim? Nomor 6, apa contoh inovasi atau proyek pengembangan yang paling berhasil? Nomor 7, bagaimana menilai keberhasilan inovasi? 8, bagaimana menentukan prioritas atau fitur proyek baru? Ke-9, kendala apa saja yang sering dihadapi? Dan yang terakhir adalah saat ini mengatur beberapa bawahan dan sudah menjadi manajer sudah berapa lama? Dan berikutnya ada menurut Beckhart dikutip tahun 2023, manajer development adalah pengalaman yang terencana, pertumbuhan yang lebih tinggi, dan kesempatan yang disediakan bagi mereka yang mengelola usaha bisnis agar meningkatkan kompetensi mereka untuk memenuhi kebutuhan bisnis sekarang dan di masa depan. Dan di pertanyaan kali ini, bagaimana mengatur prioritas dalam mengelola beberapa proyek sekaligus? Jika ada beberapa proyek yang berjalan bersamaan, manajer development biasanya mengklasifikasikan atau memprioritaskan proyek berdasarkan kesiapan material dan kesiapan produk. Sorry. Udah, pas. Lanjut aja. Gak apa-apa. Nomor 2. Misalnya kayak apakah material sudah tersedia dan apakah desain sudah siap dijalankan? Prioritas biasanya ditentukan berdasarkan urutan produksi dan ketersediaan bahan bakunya. Dan yang kedua, apa indikator keberhasilan bagi tim development? Tim development yang berhasil jika hasil inovasi atau pengembangan mereka dapat diterapkan oleh suatu brand dan diproduksi secara masif. Dan yang
beberapa departemen semua pihak di sorry, nanti dikat di bagian ini. Yang nomor 4, apa langkah yang diambil ketika terjadi konflik dalam tim development? Jawabannya, manajer terlebih dahulu mencari akar masalahnya. Jika konflik melibatkan beberapa departemen, semua pihak dikumpulkan untuk berdiskusi bersama mencari solusi. Guys, kayaknya ulang. Kayaknya ulang. Ini lagi sering. Ya ampun, ada aja. Terus gimana? Oke. Ulang Ci. Ulang aja. Keempat ya. Wait. Awal lagi. Dah. Keempat belum? Oke, yang keempat, apa langkah yang diambil ketika terjadi konflik? Oke, ulang lagi ya. Udah dong. Yang keempat nih. Dah. Oke, yang keempat, apa langkah yang diambil ketika terjadi konflik dalam tim development? Jawabannya, manajer terlebih dahulu mencari akar masalahnya. Jika konflik melibatkan beberapa departemen, semua pihak dikumpulkan untuk berdiskusi bersama mencari solusi. Sekarang lagi pertanyaannya, bagaimana strategi dalam mengembangkan kemampuan atau potensi yang kita tinggi? Tim di perusahaan sendiri beragam, terdiri dari development, promosi, dan departemen lainnya. Saat masa probasi, manajer akan menilai potensi seseorang. Jika seseorang anggota dalam strategi produksi dibanding developer, kami menjelaskan sesuai kemampuan dan lokasi masing-masing. Pertanyaan yang pertama, apa contoh inovasi atau proyek pengembangan yang berhasil? Inovasi dianggap berhasil jika dapat digunakan atau dipilih oleh mereka. Keberhasilan terlihat dari keuntungan yang diperoleh, baik dari sisi desain maupun produksi. Dan jika brand melakukan pembelian lebih dari sekali dipilih order. Lanjut nomor 7. Bagaimana menentukan prioritas itu atau proyek baru? Prioritas ditentukan berdasarkan kesesuaian itu atau proyek dengan konsep dan penggunaan produk. Jika tidak sesuai, fitur tersebut tidak dipaksakan dan digantikan dengan alternatif yang lebih tepat atau lebih sesuai dengan desain. Yang nomor 8, kendala apa saja yang sering dihadapi? Ada 4 kendala itu. Satu, kurangnya kompetensi tinggi. Beberapa anggota tim belum memiliki keahlian teknis atau soft skill yang dipakai. Kemudian yang kedua, tingkat turnover tinggi. Pergantian karyawan cukup sering dapat menghambat kelancaran proyek. Kemudian deadline tidak realistis. Target itu kadang terlalu singkat dibandingkan kompleksitas proyek. Kemudian yang terakhir, perubahan prioritas proyek. Perubahan arah atau kebutuhan dari manajemen dapat menyebabkan kelambatan. Oke, next. 9. Menjadi manajer seberapa lama? Jawabannya, susah dapat pelan-pelan bersumber menjadi seorang manajer. Kemudian yang terakhir, mengatur berapa bawahan? Narasumbernya saya tadi memegang sebanyak 130.000 orang.
kesimpulannya dasar di belakang ini aku baca semua ya. Ini nggak bisa harusnya aja ya di sini. Udah ya. Baik, sebagai kesimpulannya yaitu manajemen development merupakan salah satu aspek penting pengelolaan sumber daya manusia yang berperan besar terhadap keberhasilan organisasi. Melalui proses pengembangan dengan sistematis, para manajer dapat meningkatkan kemampuan kepemimpinan, komunikasi, dan pengambilan keputusan sehingga mampu menghadapi tantangan bisnis yang dinamis. Berdasarkan kajian teori dan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa pengembangan manajer bukan hanya sekedar latihan teknis, melainkan proses yang berkelanjutan yang dicatat pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan manajerial. Dengan organisasi perlu mendorong dan akademisi